Ya, Ustaz, sebelum kita tausiah, kita akan sampaikan terlebih dahulu informasi yang pertama. Di mana jelang Hari Raya Idul Fitri, pusat perbelanjaan di sejumlah daerah padat pengunjung. Bahkan terlihat warga mengabaikan protokol kesehatan demi memenuhi kebutuhan berlebaran. Pasar Rakyat Tengah Pontianak sejak pagi telah dipadati pengunjung yang hendak berburu baju lebaran. Warga rela berdesakan tanpa mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak aman, bahkan tidak menggunakan masker. Mencegah situasi kian tak terkendali, tim gabungan dari Polri dan Satpol PP pun melakukan penyekatan di pintu masuk pasar. Warga yang tak pakai masker dilarang masuk area pasar dan diberi sanksi teguran surat pernyataan. Ya, tindakan kita yang pertama tadi ya kita minta mereka untuk memakai masker kan. Ya, kemudian kita minta ya sambil diumumkan untuk menjaga jarak. Sementara itu, imbauan pengelola pasar akan pentingnya protokol kesehatan juga terlihat diabaikan pengunjung yang berburu keperluan hari raya di Pasar Tegal Gubuk, Cirebon, Jawa Barat. Tidak hanya pengunjung, para pedagang pun masih banyak yang melayani pembeli tanpa masker. Padatnya arus keluar masuk pasar menjadikan aturan jaga jarak tidak bisa diterapkan. Hal yang sama terjadi di pusat perbelanjaan Pasar Cipulir yang telah diserbu sejak Senin pagi. Pengunjung terlihat tidak menjaga jarak, bahkan masih ada beberapa yang tidak memakai maskernya dengan benar saat berinteraksi. Warga pun banyak yang membeli keperluan lebaran dalam partai besar. Tim Liputan melaporkan. Nah, kebutuhan berbelanja memang tak bisa dipungkiri jadi hal yang lumrah ya Ustaz. Tapi dari liputan ini ada dua masalah yang tergambarkan dalam perilaku warga saat ini, yaitu tidak taat aturan protokol kesehatan dan juga kecenderungan yang boros. Jadi lebih banyak berbelanja gitu. Ustaz sendiri melihat berita ini gimana Ustaz? Ya, tentu ini pemandangan yang menyedihkan ya di dalam kondisi kita berikhtiar untuk terus memutus mata rantai peredaran COVID-19 dengan protokol kesehatan dan juga ikhtiar vaksinasi yang juga diprogramkan oleh pemerintah sebagai bagian dari ikhtiar. Hari ini kita berada di dalam kondisi wabah. Tanggung jawab kita sekarang secara kolektif adalah melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terus meluas penularannya. Salah satunya adalah dengan protokol kesehatan. Islam menegaskan bahwa menjaga kesehatan itu bagian dari kewajiban syar'i. Kemudian mencegah terjadinya potensi penularan yang bisa mengancam jiwa, itu juga bagian dari kewajiban syar'i. Dan kewajiban syar'i itu jika tidak bisa tegak dengan menjalankan sarananya, maka sarananya itu hukumnya juga wajib. Nah, ketika wabah ini bisa dicegah dengan salah satunya adalah langkah protokol kesehatan secara ketat, maka menjalankan protokol kesehatan itu juga hukumnya wajib di dalam rangka menegakkan tujuan yaitu melindungi jiwa. Nah, dalam konteks ini ketika ada kebutuhan nih, belanja kan butuh nih ya. Ketika ada dua kebutuhan, maka dua-duanya harus berjalan seiring sejalan, merealisasikan kemaslahatan, yaitu memenuhi kebutuhan dengan mencegah terjadinya kemafsadatan, yaitu potensi penularan. Jika itu benturan, maka harus didahulukan mencegah mafsadah. Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Dan karena itulah pemerintah mengambil policy dalam kondisi wabah sedang membuncah waktu itu di PSBB-kan. Jadi tidak ada kesempatan orang untuk bebas keluar, bukan karena tujuan membatasi orang, tetapi tujuannya adalah mencegah perluasan penularan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama.
sekarang ada kebutuhan belanja karena umumnya jelang Idul Fitri harus pakaian baru, harus beli hampers, beli menu makanan untuk tamu dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai kita ketika merealisasikan tujuan itu membahayakan diri dan juga orang lain. Saya kira itu harus menjadi prinsip. Dan ketika pemerintah menegaskan soal pentingnya pembatasan, itu semata untuk kepentingan kemaslahatan kita. Karena keberadaan pemerintah itu salah satunya menjalankan fungsi tahqiqul maslahah. Jadi tasarruful imam ala ra'iyah, policy pemerintah bagi rakyatnya itu manutun bil maslahah, diambil atas dasar pertimbangan kemaslahatan, dan karena itu kemudian kita wajib mentaati. Ini satu hal ya yang terkait dengan kerumunan. Kemudian ada fakta yang lain soal budaya konsumerisme di tengah masyarakat ya. Ada keinginan di situ, tetapi tidak semua keinginan itu merupakan kebutuhannya. Akhirnya apa yang terjadi begitu lihat pakaian bagus, oh bagus nih beli, tapi tidak fungsional. Jadi hanya sekedar punya karena temannya punya, kemudian pengen kendaraan hanya sekedar punya, gengsi, menu makanan juga hanya sekedar nyicipi, akhirnya mubazir. Nah itu bertentangan dengan tujuan kita berpuasa. Nah tujuan kita berpuasa itu apa? Kemampuan untuk mengendalikan diri dari godaan nafsu tadi itu. Nafsu pada hakikatnya itu bagian inheren dari kita, tetapi nafsu harus dikendalikan. Nah puasa menjadi salah satu instrumen untuk mengendalikan nafsu. Salah satunya adalah nafsu untuk berbelanja yang tidak menjadi kebutuhan primernya dia. Nah itu bahkan di dalam hadisnya Rasulullah menekankan ada 3 hal yang bisa membahayakan seseorang, yang menghancurkan, yang menjerumuskan. Salasun muhlikat. Yang pertama syuhun muta', orang yang pelit. Nah puasa mengajarkan kita berderma. Begitu kita pelit itu seringkali itu menjerumuskan kita. Kemudian yang kedua wahawan mutba', hawa nafsu yang terus diikuti. Mentang-mentang sultan gitu ya, bisa belanja apa saja, kemudian semua diborong. Nggak boleh kalau ternyata nggak ada kebutuhannya. Dia boleh memborong seluruh barang yang ada di supermarket misalnya untuk tujuan membantu si fakir misalnya. Boleh gitu kan. Tetapi kalau tanpa tujuan yang memang didasarkan kepada kebutuhan, maka itu hanya sekedar menuruti hawa nafsu, dan itu menjadi salah satu dari faktor yang bisa menggelincirkan kita dari jalan yang benar gitu. Iya. Lantas Ustaz, hukumnya apa nih? Tadi kan Ustaz bilang kalau misalnya kita kayak sultan banyak ngeborong apapun, kalau untuk orang banyak mungkin dia mendapatkan pahala. Tapi kalau misalnya kita berbelanja tapi itu hanya untuk kayak sekedar hobi gitu Ustaz, kayak ada kepuasan tersendiri, kita belanja banyak tapi akhirnya jadi menumpuk, nggak kepake. Nah lantas dalam Islam ini hukumnya seperti apa Ustaz? Ya, prinsipnya kita didorong untuk berbuat adil, kemudian tidak boleh berlebih-lebihan. Termasuk ketika kita mengonsumsi ya. Jadi kulu washrabu wala tusrifu. Makan, minum, konsumsilah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, kuncinya adalah jangan berlebih-lebihan. Pakaian penting untuk kepentingan apa? Menutup aurat, untuk kepentingan estetika, karena Allah Subhanahu wa taala juga menyukai keindahan tetapi tidak kepada boros atau tabdzir ya. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain berbeda di dalam mengukur apakah ini tabdzir atau tidak ya. Misalnya untuk kepentingan syuting. Nah, ini lagi-lagi untuk kepentingan syuting karena dia harus mengkomunikasikan kepada publik
butuh penampilan menjadi salah satu variabelnya, akan berbeda dengan orang yang tidak punya kepentingan seperti itu, tingkat kebutuhannya. Artinya pada saat syuting dia butuh pakaian baru, itu bagian dari kebutuhan. Tetapi pada saat setelah itu juga harus dimanfaatkan. Nggak boleh kemudian dikandangin tanpa manfaat. Yang ada itu tabdzir namanya. Makanya penting kita menerapkan manajemen kebutuhan dan juga keinginan secara proporsional. Keinginan harus didasarkan kepada hal yang tidak bertentangan dengan syar'i dan juga sebatas pada pemenuhan hasrat tanpa disertai dengan nafsu. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau kita melakukan aktivitas yang berlebih, ini di Quran itu disindir kita, begitu dilarang untuk berbuat tabdzir atau memubadzirkan barang, karena aktivitas orang yang memubadzirkan barang itu ibarat berkawan dengan syaitan. Nah, artinya apa? Kalau kita pengen menjadi orang yang nggak berkawan dengan setan, ya harus pertama hemat, belanja sesuai dengan kebutuhan. Begitu ada barang yang tidak dipakai masih bagus dan itu tidak kita gunakan, ya sudah segera bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Segera agar bisa. disedekahkan Betul, gitu ya, ya, Ustaz ya? Tetapi memang sedekah yang baik itu memang dianjurkan yang masih disukai gitu. Lan tanhalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau nggak akan memperoleh kebaikan dari sedekah itu sampai engkau berderma terhadap apa yang engkau cintai. Jadi kalau pakaian masih dicintai, masih bagus, diminta orang masih berat gitu, begitu kita tetap mengasihkan, itulah pada hakikatnya albir. Beda halnya kalau udah nggak dipakai, sedekah, pahala nggak? Ya pahala, tetapi grade-nya tidak lebih tinggi dari orang yang memberikan sesuatu, tetapi pada hakikatnya itu masih dia sukai ya. Kayak kita ya manusiawi kan, kita seneng harta, kita seneng duit gitu ya, kita seneng dapat nikmat. Begitu kita dapat harta kemudian kita dermakan, kan kita menderma sesuatu yang pada hakikatnya itu kita cintai. Iya. Nah, itu yang paling penting. Oke. Jadi lebih baik kalau misalnya memang kita, contohnya nih kalau perempuan kan suka mengkoleksi baju atau apa, kalau memang bajunya itu kita masih suka dan memang tidak terlalu bermanfaat sama kita, lebih baik kita sedekahkan gitu ya Ustaz ya. Betul, Jadi iya. pahalanya lebih berlipat ganda atau gimana Ustaz? Betul, iya. Artinya begini, kalau kita menimbun barang, mengoleksi, padahal itu kita sadar bahwa tidak kita manfaatkan, berarti tabdzir dong, berarti memubadzirkan. Ya. Dan aktivitas memubadzirkan sesuatu itu berkawan dengan syaitan. Artinya itu dilarang. Di dalam Al-Quran, wala tubadzir tabdziro. La-nya di sini adalah lanahi. La yang bersifat mencegah, melarang, yang hukum dasar larangan itu adalah haram. Artinya haram hukumnya kita melakukan aktivitas yang mubazir. Nah, dengan tidak memubazirkan barang yang kita miliki, berarti kita menghindarkan diri dari perbuatan haram. Ya. Nah, menghindarkan diri dari perbuatan haram itu adalah sesuatu yang dianjurkan. Karenanya mendermakan barang yang kita koleksi dan sudah tidak kita pakai ya. Beda halnya kita koleksi karena ada kebutuhan, misalnya sepatunya sesuai dengan hari misalnya, itu kan hari Senin pakai sepatu ini, hari Selasa atau sesuai dengan tanggal, berarti kan butuh 30 koleksi. Ya. Karena itu kalau itu kebutuhan, itu mungkin kayak gini, kayak TNI ya misalnya ya, dia punya seragam banyak, kemudian dia simpan sampai berapa bulan misalnya ya, putar dia seragam, ya berarti itu masih butuh, sekalipun dia ngoleksi, dia nimbun, nah bahasa kita nimbun, tapi koleksinya untuk kepentingan kebutuhannya. Ada nggak kita kira orang yang mengoleksi membutuhkan pakaian didasarkan kepada hari dalam setahun?
Jadi butuhnya pakaian 500 berapa? Iya, ya kebanyakan kalau perempuan khususnya lebih kayak, oke kita suka warnanya, modelnya sama, ya udah beli. Nah Iya. itu termasuk orang yang menimbun gitu ya Ustaz Ya, ya. kalau itu tidak dalam posisi kebutuhan dia, ya. Oke baik, semoga kita dijauhkan dari orang-orang seperti gitu ya Ustaz ya.